Seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya. Semoga kalian tetap semangat belajar pada pagi hari ini pada mata pelajaran sketsa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan teman-teman mengambil sikap sempurna. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkahnya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa. Berdoa dicukupkan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan presentasi terlebih dahulu. Aditya Febri Atmaja, Al-Farad Ifti Al-Kinara Putila Jarum. Yang terakhir itu Sebastian. Jadi kan kemarin kita sudah belajar mengenai apa ya? Kalau masih ingat minggu lalu kita sudah belajar apa? Sketsa minggu lalu. Gambar apa? Garis, gambar titik-titik. Tidak. Ya, DSR. Sekarang kan contohnya sketsa. Ya, tidak benar. Titiknya kemarin kan ada satu ya. Sekarang materi barunya yaitu hari ini kita akan belajar perspektif, tapi materinya kita adalah dua titik lenyap atau titik hilang. Nah, kemarin kan Pak Aryono sudah mengajarkan tentang materi apa itu perspektif. Nah, dari teman-teman mungkin ada yang tahu apa itu perspektif. Ada yang tahu? Gak usah apa ya? Arti pada istilahnya kata perspektif itu apa? Yang tahu? Perspektif itu bisa dikatakan istilahnya seperti sudut pandang atau pandangan ya. Jadi perspektif dalam jadi perspektif dalam ilmu seni itu adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar. Jadi sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi. Nah, tiga dimensi itu apa saja? Yang pertama itu panjang, yang kedua apa? Panjang, lebar ya, tinggi. Nah, jadi kata perspektif itu dulu diambil dari bahasa Italia, yaitu perspektif bahasa Italia itu adalah prospettiva ya. Jadi artinya prospettiva itu yang artinya gambar atau gambar pandangan, sehingga gambar itu menghasilkan gambar yang realis. Kenapa kok dianggapkan realis? Karena perspektif itu supaya sketsa kita menghasilkan realis. Supaya kenapa? Teman-teman kalau melihat karya dari seniman ya, misalnya melihat karya dari sketsa itu kan pasti akan melihat dari sudut pandang semakin dekat itu kan semakin besar ya, jadi semakin jauh itu semakin kecil. Nah, karena itu sketsa itu lebih menggambarkan realis ada dari segi jarak jauh sama jarak dekat, gitu ya. Terus kenapa Pak sketsa itu penting banget menggunakan perspektif? Ada yang tahu kenapa Pak sketsa itu penting banget menggunakan perspektif?
Gak tahu. Yarida. Apa? Yarida. Yarida. Jadi sketsa, kenapa kok sketsa itu mementingkan menggunakan perspektif ya? Karena itu membantukan ilusi kedalaman dalam ruang dalam gambar dua dimensi. Jadi perspektif itu memungkinkan penggambaran objek dan lingkaran dengan gambar yang lebih realis dan akurat. Jadi perspektif itu contohnya misalnya saya gambarkan ini ya. Misalnya ini kan ada gambar ya. Ini ada garis cakrawala. Kalau kita menggambarkan pandangan alam itu kan pasti jadi titik ini kan ada titik lenyap ya, ini namanya titik lenyap atau titik hilang. Supaya perspektif itu kan karena menggambarkan realis ya, supaya kenapa gambar realis itu kan supaya kalau kita melihat dari jarak jauh itu kan pasti akan mengecil ya objek atau benda itu semakin mengecil. Oh ya. Seriga ya, apa ya? Jadi gambar objek semakin pandangan kita jauh itu pasti akan mengecil ya. Kalau kita mendekat sini pasti misalnya ada gambar pohon itu. Semakin mendekat itu pasti akan menggambarkan objeknya itu lebih besar, ya. Semakin kecil. Semakin jauh lagi semakin menghilang ya. Jadi semakin lama-lama semakin jauh itu semakin menghilang. Jadi objeknya itu semakin jauh semakin mengecil atau menghilang. Realis itu adalah perspektif itu membantu menggambarkan objek seperti terlihat di dunia nyata. Ini membuat sketsa terlihat lebih nyata dan hidup seperti kita menggambarkan lebih gambar kita itu semakin realis itu. Kemudian yang kedua itu kalau menggambar sketsa itu pastinya proporsi itu harus benar. Semakin seperti yang tadi jelaskan bahwa semakin jauh itu semakin mengecil. Jadi proporsi itu harus benar. Kalau teman-teman tidak menggunakan perspektif atau tidak menggunakan garis salah bantu itu namanya nanti maksudnya kategori poster ya. Kenapa kok sketsa misalnya teman-teman menggambarkan sebuah gedung, contohnya seperti di Malioboro atau di mana ya, pasti kalian akan menggunakan perspektif gitu. Semakin jauh Anda melihat dari jarak jauh itu semakin mengecil, semakin dekat Anda gedung itu semakin besar gitu ya. Jadi harus menggunakan perspektif. Terus alasan yang mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan ya dari belum ya. Kalau belum kita kan dua perspektif itu kan ada sudut pandang dari 3 posisi. Yang pertama mengambil pandangan dari sudut perspektif. Ada yang tahu? Nggak tahu. Yang pertama itu adalah low angle. Low angle itu dari mata kita itu melihat di atas atau dikatakan mata kucing. Misalnya kucing itu melihat ikan di atas meja, maka akan terlihat apa? Kalau misalnya di atas itu ada balok. Apa? Melihat di atas misalnya yang di atas itu adalah balok, pasti akan melihatkan bagian tampak bawah ya, seperti alas, kemudian ada tampak dinding ya. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam menggambar perspektif bagian atau angle pandangan kita. Contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Ya, low angle itu berarti kita melihat dari bawah ke atas, pastinya akan melihatkan bagian alas sama tampak depannya, yaitu di kanan dan kiri ya. Ini
yang dikatakan dengan titik lenyap pandangan sudut low angle. Low angle itu adalah istilahnya yaitu analogi atau dari bawah ke atas ya. Kemudian yang kedua yaitu level angle. Level angle itu apa? Level angle samping. Level angle itu gini ya, maksudnya level angle seperti contohnya seperti kita sebagai manusia maupun berdiri atau kita melihat di depan berarti maka akan terlihat apa? Kalau kita sejajar, ada yang nggak tahu nggak? Kalau kita melihat sejajar itu pasti akan melihat apa? Tampak depan ya pastinya kan melihat tampak depan, maka kita tidak akan melihat tampak bawah dan tampak atas. Contohnya dalam gambar perspektif level angle itu contohnya seperti ini. Ini ya. Nah ini kita melihat dari mata dari sini kan. Kita melihat secara sejajar sesuai dari cakrawalanya ini. Kita melihat secara sejajar maka kita tidak akan melihat dari tampak bawah sama atas. Nah itu perbedaan dari low angle sama level angle. Kemudian yang terakhir yaitu gag angle. Gag angle itu apa? Balikannya yang dari awal tadi. Nah, kita melihat dari atas ke bawah itu artinya seperti istilahnya mata burung. Itu akan melihat apa kalau misalnya dijawab? Oke, kalau atas. Misalnya kalau apa? Kalau kotak. Nah, ya, tapi lihatnya tambah apa? Atas ya, benar ya. Nah, jadi kelihatan tambah atas dan tambah depan ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita melihat dari sudut dari atas ke bawah itu pasti akan melihat namanya atap atau tampak atas dan tampak depannya yaitu kanan kiri ini ya. Perbedaannya antara low angle, level angle dan gag angle ya. Terus bagaimana kita menggambarkan langkah-langkah menggambar dua titik lenyap. Nanti saya akan ajarkan di dalam tulis bagaimana menggambarkan dua titik lenyap dari sudut pandang level angle, low angle dan high angle ya. Jadi tampak atas, sejajar dan tampak dari sudut ke atas dan ke bawah ya. Oke. Yang pertama yaitu teman-teman silakan mencari bukan mencari membuat garis cakrawala ya, tepi itu yang ini ya. Nah, yang pertama yaitu teman-teman silakan membuat garis cakrawala atau horizontal. Misalnya kami menggambarkan cakrawala atau horizontal di tengah ini. Ini namanya cakrawala atau horizontal. Kemudian yang kedua, teman-teman menggambarkan sudut ruang. Sudut ruang itu misalnya teman-teman bisa mengambil di tengah atau di sini juga bisa, di sini juga bisa. Pasti sudut pandang pasti akan berbeda ya. Melihatannya dari sini kelihatan apa, di sini seperti apa, di tengah seperti apa ya. Misalnya teman-teman misalnya 4 cm ya, 4 cm yang tengah ini yaitu level angle itu 4 cm. Kemudian yang gag angle itu juga 4 cm. Kalau nggak harus 4 cm juga nggak apa-apa. Kami mencontohkan 4 cm semua ya. Setelah menggambarkan sudut ruang, teman-teman menggaris dari titik lenyap. Titik lenyap itu sejajar yang namanya cakrawala atau horizontal. Nah, dari sudut ruang dari atas ke bawah ini teman-teman ditarik dari titik lenyap. Nah, ini ditarik. Ini ditarik dari atas ke titik lenyap. Kemudian yang titik ini juga ditarik dari bawah ini ke titik lenyap. Nah, ini yang bagian kiri. Kemudian yang kanan juga sama, ini ditarik dari titik lenyap kanan semua ya.
Ini semua sama ditarik semuanya. Ya. Ini ditarik. Nah, ini kan udah kelihatan tampak atasnya dan ini tampak bawahnya. Seperti ini ya. Paham ada yang ditanyakan secara menggambarnya? Ya. Paham ya? Paham. Kalau teman-teman sudah paham, saya kasihkan tugas menggambar. Paham ya? Paham. Oke.